search for life is good. Something about it changed my state of mind. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di antara gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang tak pernah tidur, berdiri sebuah bangunan tua yang berbeda. Ia tak bersuara, tapi menyimpan ribuan cerita. Dindingnya yang kokoh menyimpan jejak langkah para pemuda yang pernah bermimpi besar tentang tanah air, tentang kemerdekaan. Tempat ini bernama Museum Kebangkitan Nasional. Dahulu, lebih dari seabad lalu, bangunan ini adalah sekolah kedokteran. Namanya Stovia. Disinilah anak-anak muda dari berbagai penjuru Nusantara belajar, berdiskusi dan perlahan menyadari satu hal penting, bahwa mereka bukan sekadar murid, tapi calon pemimpin bangsa. Bahwa bangsa yang besar ini tak boleh terus dijajah dan dibungkam. Lalu datang hari itu, 20 Mei 1908. Di sebuah ruangan sederhana, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari kesadaran. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, pentingnya persatuan, dan pentingnya bergerak demi masa depan yang lebih baik. Apa yang mereka lakukan mungkin tampak kecil saat itu, tapi percik yang mereka nyalakan menjelma api besar, menyebar ke berbagai daerah, membangkitkan semangat yang lama terpendam. Sejak itulah, semangat kebangkitan nasional mulai tumbuh dan tak pernah padam. Ini kan tadi kita udah keliling-keliling, kita ada beberapa pertanyaan sebagai narasumber atau menurut kamu peran Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme di masa kolonial dulu itu gimana? Kalau peran Stovia itu sebenarnya lebih ke siswanya ya. Jadi kalau Stovia sendiri kan cuma sekolah, jadi yang lebih berperan itu sebenarnya siswanya. Jika siswanya itu pada saat itu walaupun usianya masih muda, tapi mereka udah bisa membangun semangat nasionalisme mereka sendiri dengan melihat bagaimana kondisi tubuh saat itu. Jadi melalui kondisi itu mereka kemudian merencanakan sebuah pergerakan yang nantinya akan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jadi ini dulu penunjang siswa-siswa organisasi Utomo itu apa sih yang membuat organisasi ini penting banget buat sejarah perjuangan nasional Indonesia? Kalau untuk itu udah pasti karena dia merupakan organisasi pergerakan yang bergerak secara nasional ya, makanya spesial banget gitu. Dan juga karena anggota mereka semua masih pelajar, itu salah satu yang membuat hal itu menjadi spesial. Bahkan mereka menjadi pelajar itu di sekolah yang dinaungi oleh pemerintah yang dijalankan secara langsung. Menurut kakak, bagaimana melihat perbandingan semangat kebangkitan nasional di masa lalu dengan kondisi generasi muda yang saat ini bisa dilihat sendiri? Kalau dulunya kan udah pasti mereka punya sebuah tekanan sendiri, kondisinya kan dijajah, jadi semangat nasionalisme mereka udah pasti sangat berbeda jauh dengan pemuda yang sekarang. Karena pemuda sekarang cenderung memikirkan bahwa udah nggak ada yang perlu diperjuangkan lagi. Beberapa mikir kayak gitu, beberapa nggak sih gitu ya. Tapi beberapa mikir kayak gitu, dan untuk semangat nasionalisme sendiri bergantung kepada orangnya masing-masing. Tapi menurut saya beberapa pemuda itu masih ada semangatnya mirip-mirip lah. Tapi beberapa pemuda juga kayak gitu. Sebagian besar masa ada perjuangan udah masalah walaupun sebenarnya masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Bahkan yang perlu diperjuangkan itu melawan diri kita sendiri, kemudian sama kita sendiri. Iya betul. Sepahamnya. Kemudian gimana kita sendiri cara yang paling efektif untuk mengenalkan sejarah kebangkitan nasional ke anak muda itu kayak
Kalau untuk mengenalkan diri sendiri salah satunya melalui museum itu. Karena kan kalau museum itu kurang lebih menceritakan, udah lengkap sebenarnya kalau museum menceritakan tentang semuanya bagaimana sejarah terjadinya. Kalau dari dulu kan beberapa masyarakat atau anak muda itu banyak yang literasinya kurang ya, salah satunya malas membaca kayak gitu. Jadi lebih baik itu melalui audio visual, melalui video lebih bagus. Tapi salah satu metodenya dengan adanya museum ya, memperkenalkan secara langsung bagaimana kondisi, bagaimana situasi saat itu dan tentang perjuangan mereka juga kurang lebih gitu. Kakak bisa nggak kakak jelaskan tuh peran perempuan dan tokoh-tokoh wanita dalam mendukung atau bahkan memimpin aktivitas kebangkitan nasional? Kalau untuk itu beberapa di sini ada yang sudah dijelaskan ya. Raden Ajeng Kartini salah satunya dengan membentuk sekolah perempuan untuk mendukung perempuan-perempuan yang bersekolah. Ada Dewi Sartika, ada Mary Thomas. Jadi Mary Thomas itu dia salah satu perempuan pertama yang membuat semacam rumah sakitnya sendiri di bidang kebidanan. Kayak gitu. Itu beberapa mungkin Marta Tiahaha kan. Iya. Punya dia juga. Berarti lumayan banyak dan Banyak sangat teman. amat berperan ya. Perempuan banyak perannya tapi sebenarnya cukup jarang dibahas. Dalam wawasan kakak, apakah ada elemen budaya atau kesenian tradisional yang dimanfaatkan para pejuang untuk menyebarkan kayak semangat persatuan gitu? Apakah ada kak? Kalau untuk seperti itu sebenarnya banyak. Kalau untuk menyebarkan hal-hal seperti itu biasanya kan penyebarannya bisa melalui permainan-permainan tradisional, misalnya melalui wayang itu ada tuh yang melalui wayang. Sekedar memakai pakaian adat itu juga sebenarnya salah satu contoh penyebaran budaya tradisional kan. Beberapa seperti itu. Ada melalui tari juga kan. Oh iya benar-benar. Oke kita lanjut kayak di antara diskusi-diskusi rahasia pada Stokya, apakah ada topik atau gagasan radikal yang menurut kakak ini tidak pernah diangkat di permukaan? Kalau tentang hal itu, kalau pembahasan dari diskusi sebenarnya dari yang saya tahu ya itu nggak ada, cuma Budi Utomo yang merupakan pergerakan mereka itu sendiri. Karena beberapa siswa dulu itu sebenarnya banyak yang jadi orang dalam bagi para kebijakan di sini. Makanya pendiri Budi Utomo itu banyak yang dari Jawa semua karena waktu itu muncul sebuah diskriminasi karena mereka ketahuan untuk membentuk organisasi seperti itu. Makanya beberapa orang Jawa dan yang dari luar itu didiskriminasi. Makanya orang Jawa semua karena mereka takut kalau yang dari luar itu jadi intel buat mereka. Iya benar. Lanjut, bagaimana dinamika interaksi antar etnis di kalangan pergerakan kebangkitan nasional itu untuk mempengaruhi strategi perjuangan mereka gitu Pak? Kalau untuk hal seperti itu karena mereka juga masih sekolah ya, jadi salah satu caranya mereka ngobrol sesama murid sendiri karena kan mereka udah dari beragam kalangan. Dan salah satunya kalau organisasinya itu sendiri muncul, mereka untuk bergerak di luar itu biasanya mempercayakan kepada pemerintah daerah di luar biar organisasinya tetap jalan. Kurang lebih gitu. Kalau secara teknis kalau etnis sendiri kan biasanya rata-rata Jawa sendiri. Kalau dari luar paling sama siswa dari situ atau setidaknya ada dari yang misalnya organisasi lokal yang mendengar tentang pembentukan organisasi atau paling kira-kira. Lalu ada bagaimana proses intelijen atau pengintaian pemerintah kolonial terhadap aktivitas Stokya nih kayak dan sejauh mana hal itu mempengaruhi taktik pergerakan? Nah, salah satunya seperti yang dilukisan tadi, itu sudah jadi salah satu ancaman buat pergerakan mahasiswa Stokya itu sendiri. Jadi untuk hal itu mereka kan ditahan-tahan untuk tidak membentuk organisasi seperti itu. Bahkan setelah pembentukan sendiri, itu pastinya banyak rintangan yang mereka hadapi karena kan melawan penjajah. Setelah itu kalau untuk yang lain-lainnya biasanya kalau sekarang mungkin namanya IDAL ya. Banyak macam-macam pengaduan, salah satunya bisa datang dari siswa itu sendiri mengacaukan rencana mereka atau misalnya sama seperti yang tadi saya bilang kan cara pembentukan organisasi ini banyak
yang diadukan kepada itunya sendiri, kepada direktur misalnya. Oh iya benar. Makanya itu yang menjadi awal yang menahan mereka untuk berlama-lama membentuk organisasi sendiri. Terus sejauh mana pengaruh pendidikan Balai Sofia membentuk pemikiran politik pelajarnya? Apakah ada benturan nilai dengan tradisi lokal? Kalau benturan nilai dari tradisi lokal, setahu saya sih tidak ada. Kalau pengaruhnya sendiri, saya nggak ada, karena yang pertama mereka di sini kan ketat ya, bahkan nanti siswanya sendiri disuruh untuk berpakaian sesuai dari mana mereka berasal. Jadi kalau misalnya pengaruh Barat, kayaknya kalau menurut saya itu nggak ada. Kalau dari peralatan kedokteran kan itu bukan pengaruh ya, Iya betul. dari penunjang mereka. Jadi kalau untuk benturan nilai tradisi lokal di sini itu nggak ada, karena kan mereka juga emang memakai kita itu pakaian adat yang memang asal dari mereka. Walaupun mereka bersekolah di sini, tapi mereka tahu asalnya dari mana. Iya betul. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, apakah dinamika hubungan antara kaum intelektual pergerakan dan pemimpin komunitas adat itu di saat itu tuh gimana Kak? Apakah dinamika hubungan yang memburuk atau bagaimana? Kalau hal seperti itu tuh saya mungkin Pak, karena kan mereka sesama pribumi. Walaupun sesama pribumi nggak mungkin selamanya akur atau misalnya nggak ada yang saling tusuk-tusuk, tapi kalau misalnya dia hubungannya dengan komunitas lokal misalnya baik, karena kan Budi Utomo itu merupakan organisasi, dan kalau misalnya dengan komunitas lokal nggak mungkin mereka bertolak belakang, kecuali tujuannya beda. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Kak, ternyata sangat informatif sekali. Terima kasih Kakak. Yeay. Kini, Gedung Stovia tak lagi menjadi sekolah kedokteran. Ia telah berubah wujud menjadi Museum Kebangkitan Nasional, tempat di mana masa lalu berbicara, mengajak kita mengingat dan merenung. Museum ini memiliki 4 bagian utama, masing-masing menyimpan babak penting dari kisah panjang bangsa ini. Ruang Stovia yang membawa kita menyelami kehidupan para pelajar masa lalu, para pemuda dengan pikiran tajam dan hati yang gelisah oleh ketidakadilan. Ruang Budi Utomo, tempat di mana organisasi kebangsaan pertama itu lahir. Disinilah semangat kolektif mulai tumbuh, mempertemukan cita-cita menjadi satu suara. Ruang pendidikan kedokteran yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata pertama dalam perjuangan. Dan ruang pergerakan nasional, ruang di mana cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan dari berbagai penjuru negeri dipertemukan dalam satu narasi besar, menuju kemerdekaan. Museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda tua. Ia adalah ruang belajar, ruang inspirasi, dan ruang pengingat bahwa kemerdekaan bukan hadiah. Ia diperjuangkan dengan gagasan, dengan keberanian, dengan keringat dan air mata anak-anak muda yang tak sudi menyerah. Dan kini, semangat itu berpindah ke tangan kita. Kitalah yang harus melanjutkan cerita ini dengan belajar setulus hati, dengan bersatu tanpa syarat, dan dengan berbuat untuk negeri sekecil apapun yang kita mampu. Museum Kebangkitan Nasional. Disinilah kisah bangsa ini dimulai, dan dari sinilah semangat itu terus hidup. Kakak Surya dan hari ini pada hari Sabtu yang cerah ini kita berada di Museum Sumpah Pemuda, dan pada Sabtu hari ini kita akan ngapain? Bakal kita mengenalkan tentang suasana dan juga kita ngejelasin tentang koleksi dari Museum Sumpah Pemuda ini. Penasaran? Masuk aja yuk. Nah, kita masih di sini udah bisa sambut waktu sama.
papan biru ini ada di sini ya, dijelaskan titik ini. Ini menitikan kota Wolfsburg adalah sebuah kawasan media dan saat ini jadi wilayah atau kita bisa jadi pusat Jakpus. Nah, kawasan dari ini mulai dikembangkan pada abad ke-17 ketika membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan. Jadi ini rumah peristirahatan yang diangkat itu kan dengan rumah sakit militer hospital yang dikenal sebagai RSPAD atau Subroto. Nah, setelahnya pada Gubernur Jenderal PLC Peter Van Maastricht menjadikan waktu baru sebagai pusat pemerintahan dan yang baru. Bangunan ini terus mulai dari berbagai wilayah, tapi yang ini museum nasional, tempat-tempat hiburan, rumah-rumah milik menteng, stasiun kapal, berbagai lembaga pendidikan. Contohnya itu ada Cia, sekolah dokter Jawa, dan sekolah hukum. Nah, kenapa ini juga bisa dibilang penting? Ini itu tempat gedung kita berasa, gedung kita ada di sini. Ada banyak pusat-pusat. Bisa dijelaskan sekarang? Nah, lalu untuk membangkit bangunan Indonesia yang cukup penting untuk Indonesia. Dan tersebut dia adalah salah satu titik dari museum psikopemuda yang dari museum psikopemuda adalah bangunan dari umat nasional selama pemuda dari wilayah dan dari wilayah spesifik in the gospel yang mana dan dalam Nah, perjalanan Sumpah Pemuda ini bisa ditarik dari tahun yang sangat lama, tapi kita tarik ke 1908. Kenapa 1908? Nah, tahun 1908 atau lebih spesifiknya tanggal 20 Mei 1908 didirikan Budi Utomo. Nah, di bulan 22 Desember 1908 berdiri Indische. Nah, selanjutnya di 1912 berdiri Indisch Partisch yang yang lebih dikenal ya sekarang. Terus berdirinya Tri Korodormo pada 7 Maret 1915 yang selanjutnya akan berubah menjadi Tri Korodormo menjadi Yogyakarta tahun di 12 Juni 1918. Lalu pada tahun 1928 di museum ini diadakan dengan Kongres Pemuda dan pada tahun 1928 juga kita memperkenalkan lagu Indonesia Raya pertama. Nah, untuk tahun 1998 karena kita kalah dari sebelum, maka dari Indonesia Raya ini diubah menjadi kepentingan kepentingan dan pada tahun 1949 Pertugas Pemerintahan RI Kementerian Pemuda dan juga Indonesia Raya pertemuan daerah bersama dengan pengibaran bendera. Lalu pada ruangan berikutnya. Nah, ruangan ini itu kita diperkenalkan dengan fraksi-fraksi pemuda di Indonesia. Nah, ini ada yang unik nih, bisa masuk sini. Nah, di sini itu kita diperlihatkan organisasi-organisasi pergerakan nasional dan cara mereka menampilkannya itu unik. Dan ini bisa kita geser dan langsung muncul displaynya. Di sini kita masuk ke Indisch Partisch. Di sini dijelaskan secara ringkas Indisch Partisch itu apa, tujuan mereka apa, dan orang-orangnya siapa aja. Next. Nah, lalu kita memang tahu kan bahwa Indonesia itu punya yang namanya banyak suku. Nah, salah satunya itu ada dari organisasi-organisasi seperti contohnya ada di Papua, terus ada di Timor. Nah, lalu ada yang Batak, dan kita bisa lihat di sini bahwa dari salah satu tokoh pengurus besar rakyat tersendiri itu yaitu ada Soeharto, Papua, Suryadi, Sucipto dan juga banyak lainnya. Dan di Sosio
Indonesia Recording dan juga Satis Padi. Nah teman-teman, dari semua organisasi ini, mereka itu berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan Kongres Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda. Nah, fun fact juga buat Yong Bataksbon. Yong Bataksbon ini awalnya itu bagian dari Yong Sumatran Bon. Cuman dipisah tahun 1926 karena perbedaan kebudayaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan yang sangat penting banget nih dan juga menjadi saksi bisu. Nah, kira-kira gedung ini tuh apa sih? Nah, ruangan di gedung ini di Jalan Keramat Raya 106 Waltufredan Batavia. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini kongres berlangsung selama 6 jam dimulai dari 17.30 sampai dengan 23.30 waktu setempat. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali juga oleh penciptanya W.R. Supratman di ruangan ini. Nah, di sini juga kayak diorama dan juga satu dari tokoh-tokoh yang ada terlibat dalam Kongres Pemuda. Nah, di sini diketuai oleh Sugeng Yoyo. Lalu ada beberapa tokoh penting lainnya. Dan juga di sana itu terdapat patung dari W.R. Supratman. Nah, katanya sudah dijelaskan juga oleh kakak bahwa pada festival itu lagu Indonesia Raya dimandang untuk yang pertama kalinya. Dan untuk selanjutnya ada lagi ruangan yang tidak penting. Nah, di sini putusan dari Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia kedua ini istilahnya dimemorialisasikan dan dipahat dibentuk seperti ini. Nah, di putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia ini juga terdapat Ikrar Sumpah Pemuda yang akan kita bacakan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini juga kita diperlihatkan oleh salah satu tokoh, beliau bernama Sartono, dan di sini kita bisa melihat istilahnya diorama dan mungkin lebih akurat lagi menggambarkan merepresentasikan ruangan ini saat dipakai di Kongres Pemuda kedua di Jakarta 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah. Sebelum kita berpindah lagi, ini ada lagi nih yang unik nih. Di sini sebelum kita masuk ke istilahnya kejutan terakhir, ada tokoh-tokok wanita yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Pertama ada Emma Puradireja dan Siti Sundari. Nah, ini ada apa ini? Nah, di sini istilahnya kita bisa menonton reka ulang adegan bagaimana situasi atau bagaimana sih kondisi saat Kongres Pemuda kedua. Nah, bisa kita mulai? Nah, kita langsung mulai ya teman-teman. Jadi kita bisa dan akan diakhiri dengan dikumandangkannya untuk pertama kali lagu Indonesia Raya tapi tanpa lirik. Kita ada di halaman luar dan di sini terdapat patung-patung tokoh-tokoh penting dari perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia. Contohnya ada Badir Johan, lahir 30 Juli 1902 yang merupakan anggota Yong Sumatranan Bon. Teman-teman, selanjutnya sehabis dari ruangan sembilan itu kita masuk ke dalam Monumen Persatuan Pemuda. Nah, itu penting banget. Ini sebagai simbol bahwa Indonesia ini telah melakukan yang namanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, bisa dilihat bahwa monumen ini melambangkan bahwa persatuan pemuda di Indonesia ini nih berhasil, dan juga pemandangan di sebelahnya itu juga ada penjelasan mengenai sejarah perjuangan pemuda. Nah, di ruangan yang cukup tertutup ini
soalnya tadi pintunya ditutup, berisi memorial dari pemilik rumah ini pada zaman dahulu, yaitu Shiko Lian. Di sini ada beberapa foto keluarga dia dan peninggalan seperti biola dan foto beliau pada saat masih muda. Nah, di sini dijelaskan juga sejarah dari gedung ini. Jadi pada tahun 1920 misalkan pemilik gedung ini itu menyewakan rumahnya kepada para pelajar di Watuvre dan Batavia sejak 1920. Terus di 1934 Shiko Lian menyewakan rumah ini kepada kerabatnya. Terus di sini juga dijelaskan pengelolaan gedung ini itu seperti apa. Nah, selanjutnya Di sini dan menjelaskan seperti suasana dari Ramasjid. Nah, itu ditampilkan seperti cuplikan suasana gimana sih Ramasjid itu pada tahun 1962. Nah, terus di sini juga ada tokoh dari organisasi tadi seperti Amir Syarifuddin dari Yong Batak, lalu ada Muhammad Yamin dari Yong Sumatera, dan juga di sini terdapat penjelasan tentang rumah Indekos Keramat 106. Nah, ini seperti dua pelajar Sofia yang sedang tiba di pemonyotan Keramat 106 dan menunjukkan bahwa Keramat 106 ini digunakan oleh pelajar untuk yang namanya menjadikan tempat tinggal. Dan di sini juga ada quotes dari Prof. Dr. Orwo Sudarmo selaku Bapak Gizi Indonesia. Nah, lalu juga di sini ada sepeda ontel yang cukup menarik banget, dan juga ada sebuah tiang Ramasjid yang menunjukkan bahwa ini tuh pemuda-pemuda Indonesia tuh pengen banget yang namanya Indonesia Merdeka. Nah, di ruangan ini itu full satu ruangan digunakan sebagai memorial untuk W.R. Supratman selaku orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Di sini kita bisa lihat ada biola dari beliau, biola asli yang sudah di preserve untuk bisa dilihat oleh kita. Di sini juga ada beberapa medali beliau. Di sini juga ada lirik dari Indonesia Raya dan juga tangga nadanya. Nah, kalau ini terlalu kecil, kita bisa jalan ke sini. Ini dia. Ini ada Indonesia Raya dengan liriknya. Dan ingat gak? Kalian ingat gak kalau Indonesia itu punya 3 stanza? Jadi Indonesia di sini Indonesia Raya tanah airku, di sini Indonesia tanah yang mulia, dan stanza ketiga Indonesia tanah yang suci. Kalau kalian ingat-ingatlah kalian. Selanjutnya. Nah, karena kita sudah selesai, kita coba lihat kan ya pemandangan di luar seperti apa. Silau. Nah, di sini. Nah, di sini ada juga piagam peresmian Gedung Sumpah Pemuda. Diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1974 di Jakarta 20 Mei. Di sini juga ada pemugaran gedung ex Indonesia Club Gebau, mulai dipugar 5 April sampai 73 dan selesai dipugar 20 Mei 1973. Jadi piagamnya masih ada di sini semua. Dan ini tuh kayak ada timelinenya, di sini 73, di sini 74, dan di sini yang paling baru ada piagam yang baru banget di Jakarta 28 Oktober 2021, dan ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kebudayaan dan Dr. Yanti Silman. Di sini juga ada patung dari Bapak Muhammad Yamin, Sekretaris Panitia Kongres Pemuda Kedua, dan Bapak Sugondo Jojo Puspito, Ketua Panitia Kongres Pemuda Kedua. Penjelasan informasi terkait belajar Museum Sumpah Pemuda.
Nah, gimana nih jelajah sejarah kali ini? Mungkin ini agak beda ya dari jelajah sejarah yang lain. Kalau yang lain kan kita ngobrol sama tour guide sama yang pegang museum ini, tapi untuk kita ini spesial banget. Kita yang ngasih tahu kalian informasi-informasi terkait Museum Sumpah Pemuda. Sama ini ya teman-teman, karena museum ini benar sangat menarik banget informasinya dan juga fasilitas keren. Nah, siang Bapak ya? Siang nggak? Silakan, Bapak ya. Pemuda Indonesia menjadi sebuah sejarah yang menarik. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kalangan pelajar yang datang di museum ini biasanya dari pelajar Pak atau mahasiswa? Kebanyakan ini pelajar dan mahasiswa yang datang. Asing juga banyak sih yang datang ke sini juga. Cuma untuk mayoritas sih kebanyakan pelajar ya. SD, SMP, SMA itu pasti yang di karena di sini banyak informasi tentang perjuangan rakyat Indonesia, terutama untuk kalangan pemudanya. Budaya. Nah, biasanya itu kalau misalkan mereka datang itu kayak mereka menghadirkan diri sendiri aja kah, atau emang dipandu sama guru-gurunya gitu? Kebanyakan mereka minta panduan dari kita, ada juga dari kita, ada yang bawa pemandu dari gurunya juga. Oh, ya. Oh, tadi juga sempat lihat tuh ada yang dari komunitas juga kan Pak ya? Komunitas itu beda lagi. Kalau komunitas itu udah bekerja sama dengan kita. Oh, baik. Iya. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Baik, terima kasih banyak Bapak atas. Baik. Bisa dada dulu. Dadah. Baiklah guys, sepertinya sekian buat jelajah sejarah kita pada Sabtu indah ini. Kita tadi udah sempat tanya sama salah satu security siapa aja sih yang sering datang ke sini, juga ada komunitas juga ternyata kan yang udah bekerja sama. Baiklah, sekian dari kami. Saya Kapal Surya dan Vega Putri Ibrahim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fortunes, sekarang kita udah ada di Museum Naskah Proklamasi. Stay tune terus ya. Dadah. Guys, jadi kita berdua, aku yang Amelia dan aku Tiffany Putri sudah ada di ruangan museum. Dan kita sudah bertemu sama tour guide-nya nih. Boleh kenalan dulu nggak sih Kak? Ya, perkenalkan nama saya Ika. Di sini saya tour guide magang dari kampus Universitas Indonesia. Sudah berapa lama sih Kak udah jadi tour guide di museum ini? 3 bulan. Jadi kita langsung masuk aja nih Kak. Nah, ini masuk ke ruangan apa ya Kak? Ini tuh ruangan apa? Kalau boleh tahu ini ruangan apa? Oh iya, jadi sini zaman dahulu ini merupakan ruang tamu kecil Pameda. Nah, jadi disinilah sekarang disebut sebagai ruang penerimaan Medan. Waktu itu saat menerima Soekarno, Hatta dan Ahmad Sudarjo yang pada saat itu ingin meminta izin kepada Pak Maeda untuk menjadikan rumah Pak Maeda sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Iya, ruang makanan Pak Maeda sekarang disebut ruang perumusan naskah proklamasi. Kenapa ada di ruang makan? Karena waktu itu seperti yang kita ketahui, ini kan kejadian bisa jadi lebih nyaman untuk menjadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini patung-patungnya. Ini jadi gambaran waktu itu perasaan Pak Soekarno, Hatta dan Ahmad Sudarjo menuliskan naskah proklamasi. Nah, pada saat itu Pak Soekarno yang bertugas sebagai penulis naskah proklamasi dan Pak Hatta serta Ahmad Sudarjo lah yang selalu bertukar pikiran dan memberikan pendapat serta gagasan untuk menyusun naskah proklamasi. Selanjutnya kita ada di ruang pengetikan naskah proklamasi nih. Yang ini Pak Said Timeli dan yang ini Pak BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia. Nah, waktu itu fakta menariknya
mesin ketiknya bukan punya Pameda loh, tapi mesin ketik itu punya perwira Angkatan Laut Jerman. Lalu kenapa sih yang dipilih mesin ketik milik perwira Angkatan Laut Jerman? Karena mesin ketiknya Pameda ini hurufnya huruf Jepang, jadi tidak mungkin masa perumusan naskah proklamasi pakai huruf Jepang, ya kan? Makanya waktu itu Pameda menyuruh pembantunya untuk meminjam mesin ketik milik dari Jerman untuk dijadikan diketik oleh Pak Said Malik naskah proklamasinya. Kan tahu Jerman kan pakai bahasa huruf Latin kan, seperti kita. Iya, jadi pas untuk jadi diketik sebagai naskah proklamasi. Waktu itu disinilah Pak Said Malik mengetik naskah proklamasi. Setelah mengetik naskah proklamasi ini, waktu itu Pak Said Malik meremas dan buang begitu saja hasil tulisan tangan Pak Soekarno yang atasnya. Waktu itu, mungkin kalau alasan pribadinya tidak tahu, mungkin kita bisa terpikirkan mungkin tidak Pak Said Malik tidak terpikirkan lebih jauh untuk dijadikan sebagai kertas bersejarah. Tapi untungnya nih teman, diselamatin oleh Pak BM Dia tulisan tangan Pak Soekarno ini. Jadi diselamatin, Pak BM Dia ngambil secara diam-diam, dikantongin, dan waktu itu diamankan oleh Pak BM Dia sekitar 40 tahun. Diam-diam Pak BM Dia nyimpannya sama 40 tahun dan baru dikasih pas zaman Pak Soeharto. Jadi Pak BM Dia ini adalah yang menyelamatkan naskah hasil tulisan tangan Pak Soekarno. Ini gambaran tokoh-tokoh besar, yang lainnya mungkin teman-teman kecil aja yang tidak terlalu populer, jadi belum terlalu dokumentasi dengan baik. Jadi kita sementara ini baru menampilkan sekitar 29 orang saja. Ada beberapa perubahan, tahu nggak perubahan-perubahannya hasil pemilihan Pak Said Malik? Tempo. Iya. Aku tadi baca beberapa sih, karena aku baca ada beberapa, 3 kalau nggak salah. Iya. Yang pertama Tempo, yang awal Tempo jadi Iya, Tempo. iya. Terus abis itu apa ya, wakil-wakil ya. Iya. Wakil-wakil yang itu berarti jadi bangsa itu. Jadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, satu lagi itu di penanggalannya, teman-teman. Jadi tadi kan pas sekarang teman tulis Jakarta 17805 dilengkapi oleh Pak Said Malik dengan kata hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini kenapa sih lengkap? Karena Pak Said Malik ini kan seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis itu selalu terbiasa menulis penanggalan dengan lengkap. Jadi bahkan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Namun ini walaupun ditulis tahun 05, Pak Soekarno tetap membacanya tahun 1945. Jadi seperti di Pak Soekarno waktu membacakan naskah proklamasinya, Jakarta 17 Agustus 1945. Jadi ini hanya penulisannya saja yang tahun 05. Jadi dia tahu itu namanya nggak sesuai sama yang di kertas itu. Iya,